Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun wa ilahukum ilahun wahid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat HS Official yang dirahmati Allah SWT, insyaallah kita berjumpa kembali dalam suasana yang cukup cerah. Seperti biasa, insyaallah kita akan membahas topik-topik yang aktual, kekinian juga masih viral ya. Pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit membahas tentang sebuah video yang viral ya, yaitu tentang seorang ibu yang sedang memimpin khatmul Quran. Beliau ini adalah Hajah Taslimah, tapi baru juga dia membaca beberapa ayat, langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut nyawanya, atau dia mengembuskan nafasnya ya. Ini menjadi viral karena jarang orang yang sedang melakukan amal soleh ini kemudian dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini adalah satu contoh ya, orang-orang yang insya Allah meninggal dalam keadaan husnul khotimah itu. Nah, setiap orang Islam itu pasti menginginkan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ya. Tapi apakah husnul khotimah itu bisa diraih secara mudah? Ini tentu saja tidak. Jadi husnul khotimah itu berkaitan dengan perjalanan hidup seseorang. Ya. Jadi apa yang biasa kita lakukan itu akan menentukan di akhir hidup kita. Mungkin sebagai gambaran, ya, di dalam Al-Quran itu paling tidak ada 4 ayat ya, yang menggambarkan bagaimana seseorang itu supaya bisa husnul khotimah. Yang pertama adalah apabila orang itu memiliki sikap keistiqomahan di dalam keimanan dan amal soleh ya. Jadi istiqomah itu maksudnya orang itu beramal secara konsisten, terus-menerus dalam keadaan bagaimanapun juga. Kalau bahasa Sunda diistilahkan adalah semayeng. Nah, orang-orang yang beramal secara istiqomah, Allah menyatakan, ulaika alladzina nataqabbalu ahsana ma'amilu. Ya. Allah akan menerima amal mereka dalam keadaan amal yang terbaiknya. Amal yang biasa dia lakukan dalam keadaan terbaiknya. Di dalam surat Fussilat 30 disebutkan, innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Orang-orang yang beriman kepada Allah kemudian istiqomah, maka nanti ketika meninggalnya itu akan turun para malaikat ya, sambil mengatakan alla takhafu wa la tahzanu wabsyiru bil jannah ya. Mulai sekarang kamu tidak perlu sedih, tidak perlu takut, dan tempat kembalimu adalah surga. Jadi untuk mendapatkan husnul khotimah,
pertama kita harus memiliki sikap istiqomah di dalam keimanan dan amal soleh kita. Ya. Yang kedua, keistiqomahan itu bisa diraih dengan cara kita bertakwa kepada Allah. Secara sederhana pengertian takwa itu adalah kita selalu mengutamakan, mendahulukan Allah dan Rasul-Nya. Kita selalu memiliki sifat taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Sehingga apabila perintah Allah dan Rasul itu datang, maka kita mampu untuk meninggalkan kepentingan-kepentingan yang lain. Demikian juga larangan-larangannya. Nah, orang-orang yang bertakwa ini, ya, orang yang selalu mendahulukan Allah dan Rasul-Nya, insya Allah meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Di dalam surat Al-Anfal ayat 29, Allah menyatakan, Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullah yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan kepadamu furqan, pemisah antara yang hak dan yang batil, akan menghapuskan seluruh kesalahanmu dan akan mengampuni dosa-dosamu. Demikian juga disebutkan di dalam surat An-Nahl ayat 31 dan 32 bahwa orang-orang yang bertakwa itu akan dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Yang ketiga, sahabat sekalian, bagaimana supaya kita bisa husnul khotimah? Itu dengan cara bertaubat. Taubatan nasuha, taubat yang sungguh-sungguh. Nah, orang-orang yang perjalanan hidupnya mungkin ada yang kelam, ya, ada yang penuh maksiat itu. Tapi ketika di akhir hayatnya, ketika di hari hidupnya, dia kemudian bertaubat secara nasuha, itu akan memungkinkan untuk mendapatkan husnul khotimah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat yang nasuha. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum. Maka dengan taubat yang nasuha itu, ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan seluruh kesalahanmu. Nah, jadi untuk mendapatkan husnul khotimah yang ketiga ini adalah kita bertaubat secara nasuha. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni seluruh dosa-dosa kita yang telah kita lakukan sebelumnya. Yang keempat, sahabat sekalian, bagaimana supaya kita mendapatkan husnul khotimah? Yaitu apabila kita mendapatkan rahmat Allah, ya, mendapatkan kasih sayang Allah. Namun kasih sayang Allah ini kan rahasia. Ini rahasia Allah. Allah memberikan rahmat kepada siapa yang dikehendaki, ya, dan juga akan mengadab kepada siapa yang dikehendaki. Namun dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa Inna rahmatullah qaribu minal muhsinin. Bahwa rahmat Allah itu sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat ihsan. Muhsinin berbuat ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan itu adalah indikatornya, pertama tasiluman qata'aka, orang-orang yang selalu menyambungkan silaturahmi kepada orang-orang yang sudah tidak mau bersilaturahmi. Wa tu'ti man haramaka, selalu memberi kepada orang-orang yang sudah tidak mau memberi. Wa ta'fu man zalamaka, dan orang-orang yang selalu memaafkan kepada orang-orang yang mendolimi, menyakitinya. Jadi secara sederhana, ihsan itu atau muhsin itu adalah orang yang selalu memberi dan memberi tanpa harapan imbalan ataupun perlakuan dari orang yang diberinya itu. Nah, orang-orang yang ihsan ini dia dekat dengan rahmat Allah, ya. Dan orang yang diberikan rahmat Allah maka tidak pernah akan mendapatkan siksa Allah dan tidak pernah akan diazab oleh Allah, ya. Nah, 4 hal ini, mungkin masih ada lagi yang lain, ya. Ini bagaimana kita berupaya supaya kita mendapatkan husnul khotimah. Sungguh sangat indah apabila kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah, apabila dosa-dosa kita telah dihapuskan. Artinya kita dijanjikan untuk bebas dari siksa kubur, kemudian juga kita dibebaskan dari api neraka dan kita langsung dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah impian semua umat Islam. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapat taufik, bimbingan dan juga kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa istiqomah dalam keimanan dan ketaatan. Terima kasih. Kita ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.